Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah pada malam yang penuh barokah kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, ya, yang kita berada di bahasan pasal yang kedua, ya, pada adab yang ke-17 kalau saya tidak salah, yaitu bagian di mana Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan talaqqil ilmi anil asyah. Ya, hendaknya menuntut ilmu itu menerimanya dengan talaki atau mendengarkan langsung menghadap dari asyah para syekh, ya, dari para guru gitu yang mumpuni, yang ahli di bidangnya. Nah, di pelajaran sebelumnya, 2 pekan yang lalu kalau saya tidak salah, kita sudah sampai di pembahasan perkataan Imam As-Safadi, ya. Qala As-Safadiyu wa lihadza qala ulama, ya, bahwasanya beliau menukilkan oleh karena itu alasannya mengapa para ulama menyatakan la ta'khudil ilma min sohafiyyin wala min mushafiyyin. Janganlah mengambil ilmu dari para sohafiyin. Ya, sohafiyin itu orang-orang yang dia hanya berdasarkan atau melandaskan ilmu dari membaca saja gitu. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang dia belajar dari buku tanpa guru. Jadi tidak punya guru. Wala min mushafiyin, begitu juga mushafi. Mushafi itu kalau mungkin ya lebih khusus konteksnya adalah ilmu tentang Quran. Jadi jangan mengambil ilmu tentang Quran itu dari orang yang dia membaca Al-Quran dari mushaf tanpa belajar dari guru, jadi belajar sendiri. Ya tentu saja di dalam ilmu Al-Quran salah satu cabang ilmunya adalah ilmu tahsin atau ilmu tajwid, yang di dalamnya ada berkaitan tentang makhorijul huruf, ya, hukum-hukum tentang bagaimana ketika tanwin ketemu dengan yang bagaimana gitu ya. Nah, begitu juga sukun-sukunnya, wakof-wakofnya, ya, dan lain-lain itu ilmu yang tidak bisa dipelajari sendiri hanya dari membaca mushaf. Harus jadi guru, ya, dari guru yang kemudian meriwayatkan kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan membacakan apa yang kemudian dinukilkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam hal ini, ya. Bahwasanya beliau menyatakan wadalilu al-madiyul qaimu ala butlani nadratitni rudwan, ya. Oh iya, saya coba untuk meng-share, ya. Sebentar nih. Bismillah. Semoga muncul nih. Nah, muncul mboten ya PDF-nya? Muncul ya, alhamdulillah. Ya, saya coba pakai PDF. Kalau kemarin menggunakan Word ternyata agak berat gitu, dan ada beberapa yang kita temui ada ini nih, ada typo, salah huruf dan lain-lain, kurang huruf, maka kita gunakan naskah yang agak berbeda. Nah, di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid kemudian menyatakan wadalilu al-madiyu al-qaimu ala butlani nadrati ibnu Rudwan, ya, ai ibnu Ridwan. Nah, di antara dalil atau bukti al-madi yang jelas, yang kuat gitu ya, al-qaim yang kokoh,
ya, tentang yang tegas, yang kokoh ala butlan atas batilnya Nadrati Ibni Rudwan, tentang pendapatnya Ibnu Rudwan, ya. Ini yang kemarin sebelumnya dibahas ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid benar-benar masih membahas nih Ali bin Rudwan Al-Misri gitu ya, yang memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang berkaitan tentang metode belajar, di mana kemudian beliau ini belajar tanpa memiliki guru gitu, artinya belajar hanya berdasarkan buku saja ya. Nah, beliau menyatakan dalilnya anaka tarol'a lafa at-tarajim ya, at-tarajimi wasiyari ala ikhtilafil azmani. Nah, diantaranya adalah bahwa kita bisa melihat ya, bahwa engkau itu bisa melihat alafa, ada ribuan at-tarajimi wasiyar ya, ribuan biografi. Tarajim itu biografi ya, asyar begitu juga kisah-kisah ala ikhtilafil azman, yang berada atau berasal dari zaman yang berbeda-beda gitu ya, yang berasal dari kurun waktu yang berbeda-beda ya. Wa mari al-a'sari ya, wa tanawu'il ma'arifi ya. Di antaranya adalah mana tadi, wa ikhtilafi azman wa maril a'sar ya, begitu juga dari berbagai cabang ilmu atau cabang sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya, tanawu'ul ma'arif ya, yang kemudian berasal dari bidang ilmu yang juga bermacam-macam. Nah, di mana kemudian mashunatan bitasmiyatis suyuh ya, tasmiyatis suyuh wa talamiz ya, bahwasanya di antaranya mereka mashunatan ya, bistasmiyatis suyuh ya, mereka menyebutkan, ketika menyebutkan tentang siar ya, tentang tarojim ya, tentang tarjamah itu maksudnya adalah biografi itu ya, ketika menceritakan tentang para ulama ya, kurang lebih mereka menyebutkan bitasmiyatis suyuh ya, nama-nama dari guru-guru orang atau tokoh tersebut, wa talamis, begitu juga murid-murid mereka gitu. Jadi kita dapati tuh kalau para ulama ya menyebutkan tentang tokoh tertentu, disebutkan juga guru-gurunya siapa saja tokoh tersebut ya, kemudian murid-muridnya, kan gitu ya. Wa mustaqilun min dzalika wa mustaksirun ya. Baik itu yang sedikit ya dari yang mereka maupun yang banyak ya. Jadi mau sedikit mau banyak itu disebutkan semuanya ya. Ada yang gurunya sedikit ya tetap disebutkan gurunya siapa saja. Ada yang gurunya banyak juga di mereka yang banyak guru gitu ya, itu juga disebutkan gitu. Nah, wangdur maka perhatikan sadaratan ya minal maksurin ya. Ai ya. Sazaratan minal muksirin ya anis suyuhi hatta balagha ba'dhum al-ulufa kama fi al-uzab ya, minal isfar ya, ini nama kitabnya li raqimihi ya. Nah, maka perhatikan juga pada bagaimana para ulama ya, minal muksirin, yang mereka itu memiliki banyak guru, anis suyuh ya, banyak sekali syekh ya, guru, sampai ya kata balagha ba'dhum ala uluf ya, sampai mencapai ribuan kata mereka ya, kata beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya. Itu menyatakan bahwa ada ulama itu yang sampai gurunya ribuan. Kama fil uzab ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Uzab ya. Minal isfar, dari buku yang namanya isfar. Nah, dirokimihi ya, ya yang dituliskan atau disebutkan oleh para penulis. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita ambil faidah dulu sampai titik yang tersebut gitu. Ya, bahwasanya para ulama ya, mereka menjelaskan bahwasanya ketika menuliskan siar, menuliskan tarojim, menuliskan biografi, mereka menyampaikan atau menukilkan tentang guru-guru
dari orang yang dibahas bahas biografinya. Dan ini adalah budaya yang baik. Ya, ini budaya yang baik menggambarkan keberadaan atau diakuinya sanad ilmu, gitu. Bahwa setiap ilmu itu akan disematkan padanya catatan tentang siapa atau sumber yang diambil ilmu tersebut. Ya, jadi gurunya itu siapa saja, dan siapa saja yang kemudian mengambil ilmu tersebut, ya, dari dirinya, yaitu siapa talamisnya, murid-muridnya, ya. Nah, dan hal ini sudah tercatat sejak zaman tabi'in. Artinya muridnya para sahabat pun ketika kemudian kita melihat tarojim mereka, ya, tarjamah mereka atau biografi mereka, itu akan tertulis di situ bahwa mereka itu mengambil sanad atau mengambil riwayat, ya, ambil ilmu itu dari siapa saja, dari sahabat siapa saja, kan gitu. Dari sahabat Nabi SAW yang mana saja. Sehingga kalau kita sebutkan nih, misalkan ya, kita sebutkan nama misalkan Salim Maula Ibnu Umar, ya, atau kemudian itu berarti kan dia bekas budak Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang dimerdekakan, gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa oh, ini berarti mengambil sanad ilmunya ya dari Abdullah bin Umar, gitu kan. Atau Atok bin Abi Robah, ya, Atok bin Abi Robah ini adalah ahli tafsir, ahli fikih juga dalam ilmu haji, gitu ya. Terkait dengan terkait dengan tata cara haji. Maka tentang manasik haji, maka beliau ini dikenal memiliki guru di kalangan para sahabat, seperti semisal Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Abbas, dan yang lain-lain. Jadi disebutkan seperti itu. Dan yang belajar dari beliau-beliau ini siapa, gitu ya. Jadi nantinya ilmu-ilmu dari para tabi'in ini diambil oleh tabi'in yang lebih junior, ya, katakanlah yang lebih muda, atau generasi berikutnya, yakni tabi'in. Nah, di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya, menunjukkan, ya, bahwa beliau tidak hanya menyanggah secara teoretis, gitu, tapi juga menghadirkan fakta sejarah yang konkret, gitu, yang jelas, gitu, bahwasanya beliau ketika menyebutkan ad-dalilu al-madiyu al-qaimu, ya, bukti atau dalil materi yang jelas, al-madi itu yang nyata, yang jelas, gitu ya, al-qaim yang kuat, gitu ya, ala butlani nadrati ibni Ridwan, ya, ibni Ridwan, gitu ya, atas kesalahan pendapat dari Ali bin Ridwan atau Ali bin Ridwan ini, di mana kemudian beliau kemudian menyebutkan banyak, kan, anak kata alafa atau rojim awasiar, ya. Ini menunjukkan bahwa literatur Islam, ya, penulisan di dalam literatur Islam itu penuh, ya, dengan dokumentasi keilmuan, gitu, dan silsilahnya, silsilah guru dan murid, gitu. Jadi tidak hanya sekadar apa yang menjadi gagasannya, tapi dari mana gagasan itu berasal. Nah, itu tercatat komplit di dalam Islam. Dan ini diakui oleh para alim, para orang-orang peneliti, ya, bahkan di luar Islam sekalipun mengakui bahwasanya budaya keilmiahan, gitu ya, budaya penulisan literasi itu atau literatur itu tidak ada yang seketat di dalam Islam, ya, di mana kemudian jelas sanadnya, kemudian dijaga benar-benar seperti itu. Guru muridnya siapa yang menjadi gurunya, kemudian dia belajar dari siapa saja, yang kemudian nanti diambil ilmu dari dia ini siapa saja yang mengambilnya, gitu. Ya. Dan disebutkan oleh beliau ala ikhtilafiz zaman, ya, wa marril a'sar, ya, di zaman yang berbeda-beda, generasi yang juga beda-beda, wa tanawu'il ma'arifi, ya, begitu juga disiplin ilmu yang juga macam-macam. Ini menunjukkan bahwasanya tradisi untuk menulis atau mencatatkan hal tersebut, ya, itu bukan sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang tradisi ini hanya lokal pada daerah tertentu saja, gitu. Tapi ini ada tradisi universal di dalam Islam. Ketika Islam itu tersebar sampai ke Andalus, maka sanad atau riwayat dari guru, murid, dan seterusnya itu tetap dijaga. Sampai kemudian ke Maroko, Andalusia, ya, sampai menyebar hingga ke India, gitu ya. Ya, di zamannya Syekh atau Imam Siddiq Hasan Khan, ya, rahimahullah, dan seterusnya. Yang kemudian, ya, dalam hal ini beliau menyebutkan masyhunatan bitasmiyati as-suyukh wa talamiz, ya,
yang penuh dengan penyebutan para guru-guru, ya, nama-nama guru dan nama-nama murid. Ini adalah bukti bentuk bagaimana usaha ijtihad kolektifnya, ya, ijtihad keseluruhannya para alim ulama untuk menjaga keabsahan, kesahihan, ya, keutuhan dari penyaluran ilmu, penyampaian ilmu atau transmisi ilmu gitu ya. Sehingga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita itu bisa dilacak sebenarnya ya dari sanadnya ya, guru murid itu. Maka ini yang harus kita jaga juga ya. Wa mustaqilin min dzalika wa mustaksir ya. Baik yang dia itu sedikit disebutkan, ya ada juga yang menyebutkannya gurunya banyak, ada yang menyebutkan sedikit guru, ya ada yang banyak. Ya. Memang penelitian tentang hal ini juga terus berlangsung ya. Dan ini tentu berbeda ya antara imam atau para ahli ilmu satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang punya guru banyak, ada juga yang punya guru sedikit. Imam Bukhari sendiri memiliki guru lebih dari 1.000 orang, ya. Meriwayatkan dari lebih dari 1.000 orang guru. Ya. Nah, dari sini kita tahu sebanyak itu. Ya. Sebagaimana yang lalu juga kita pernah sebutkan, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau juga belajar dari lebih dari 1.000 orang guru. Nah, ini ulamaan ya, ulama zaman sekarang era modern, kontemporer yang jelas menunjukkan semangat yang tinggi dan bisa kita contoh gitu. Jadi kalau kita selama ini beralasan bahwa itu kan Imam Bukhari di era itu gitu. Nah ini Syekh Shalih Al-Utsaimin kan orang zaman sekarang ya, tokoh ulama zaman sekarang, artinya ya abad ini kan. Beliau sekarang bahkan usianya yang belum mencapai usia 60 tahun. Wallahu a'lam bishawab, kalau saya salah mungkin nanti dikoreksi. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat yang tinggi beliau dalam menuntut ilmu ya sampai belajar dari 1.000 orang guru gitu. Dan orang beda-beda karena memang kelapangan waktu atau waktu yang tersedia berbeda. Ya, kemampuan dan intensitas pendekatannya dengan guru juga berbeda dan lain-lain ya. Jadi intensitas belajar setiap ulama itu memang beda-beda gitu ya. Sehingga jumlah guru mereka pun juga berbeda-beda. Kemudian ketika Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan mengajarkan kepada kita wangdur ya, perhatikanlah satratan minal muksirin anisuyuh ya, lihatlah sebagian dari mereka itu para alim ulama itu yang memiliki sangat banyak guru, yang meriwayatkan dari sangat banyak guru, dan diantaranya seperti yang tadi Syekh Imam Al-Bukhari ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Imam Khatib Al-Baghdadi, As-Sakhawi ya. Mereka memiliki ratusan hingga ribuan guru dan itu sudah biasa. Ya, kenapa? Karena yang lalu sudah kita pernah bahas bahwasanya barang siapa yang membutuhkan faidah, maka dia adalah guru kita, syekh kita ya di dalam faidah tersebut. Jadi panjenengan bisa tuh menuliskan, ketika menuliskan faidah-faidah dari guru-guru yang berbeda, tuliskan saja di situ bahwasanya ini berasal dari Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan, sehingga kita bisa menisbatkan ilmu itu kepada beliau gitu, sehingga bisa jadi dikatakan ya beliau adalah guru-guru kita ya. Kalau kita di zaman sekarang mau daftar tuh ya dengan cara online maupun secara langsung ya, tentu guru yang kita ambil ilmu darinya itu akan sangat banyak sekali kan gitu ya. Selama itu valid ya, selama itu memang bisa absah, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ya. Hatta balagha ba'dhum al-uluf, sampai di antara mereka itu ada yang memiliki guru ribuan gitu ya. Ribuan guru. Nah, ini menunjukkan memang luasnya jaringan keilmuan atau sanad keilmuan yang dimiliki ulama salaf gitu ya. Di antara mereka itu sampai saling terhubung satu sama lain, sehingga ya tidak mustahil mencapai ribuan guru padahal tanpa internet gitu ya. Nah, kama fi al-uzab minal isfari li raqimihi ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab al-uzab ya, dari al-isfar karya penulisnya ya. Raqim itu maksudnya penulis dari kitab tersebut. Dan referensi ya kita kepada kitab-kitab biografi gitu ya, para alim ulama
yang mencatatkan para ulama yang hidup. Ya, ada di antara mereka hidup dalam uzlahnya, ya mereka memisahkan diri dari dari masyarakat, ya, tapi dalam keadaan memang menuntut ilmu, kan gitu. Nah, maka dalam hal ini, ya, atau para penuntut ilmu yang zuhud lah ya, yang mereka zahidin, ya, yang mereka para zahidun hidup sederhana, ya, tapi memiliki banyak sanad dan riwayat, ya, Masya Allah, ini di kalangan para salaf, yang demikian itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita baca kembali berikutnya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya, beliau menyebutkan wakana Abu Hayyan, ya, wakana Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi, ya, dan adalah Abu Hayyan, ya, yang nama beliau itu adalah Muhammad Yusuf Al-Andalusi, berarti dari Andalusia, ya, dari Andalusia, yang beliau wafat pada tahun 745 ya, Hijriah. Nah, beliau menyebutkan, idza dzukira indahu Ibnu Malik, ya, apabila disebutkan, diceritakan pada beliau itu, di hadapan beliau itu tentang Ibnu Malik, ya. Ibnu Malik ini salah seorang ulama, ya, ahli nahwu, ya, kita ahli nahwu yang memang memiliki kitab yang sangat terkenal, ya, dalam hal ini. Yaqulu, maka Ibnu Malik di sini ini mungkin berbeda nih, saya belum cek lagi, tapi nanti silahkan ditambahi oleh panjenengan. Yaqulu aina suyuhu, ya, siapa gurunya, gitu ya. Kalau Imam Ibnu Malik yang memiliki kitab nahwu, ya, maka sudah jelas guru-guru beliau, tapi ini mungkin orang yang berbeda. Aina yusuyuhu, siapa gurunya, ya. Nah, kemudian waqalu al-Walid, ya, kemudian al-Walid ini, Walid ini ulama yang lain, gitu ya. Qana al-Auza'i, ya, yaqul, bahwa Imam al-Auza'i beliau itu berkata, karena hadzal ilmu, ya, kariman. Nah, bahwasanya ilmu itu ilmu ini, ya, sifatnya kariman, mulia, ya. Jadi ilmu ini mulia. Nah, yatalaqahu ar-rijal, ya, rijalu bainahum, yang kemudian para alim ulama, para ahli ilmu, ya, itu talaki, mengajarkan, yatalaqahu, ya, mengajarkan ilmu tersebut bainahum, satu sama yang lain, saling mengajarkan, ya. Fala madakhala fil kutub, maka ketika kemudian ilmu itu masuk ke dalam kitab-kitab, artinya sudah berubah jadi tulisan, ya, dakhala fihi ghairu ahlihi, maka masuklah ke dalamnya itu orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi ketika kemudian gagasan, ya, yang dulunya itu, ya, yatalaqahu ar-rijalu bainahum, diajarkan satu sama lain antar sesama penuntut ilmu atau ahli ilmu, ya, maka ilmu itu mulia, kariman. Fala madakhala fil kutub, tapi ketika kemudian ilmu itu berpindah dari yang awalnya talaki, ya, dari yang bertemu mengajarkan, gitu ya, mendiktekan, berubah jadi ditulis-tulis di kitab-kitab, maka dakhala fihi ghairu ahlihi, maka memasukinya dunia tersebut, ya, dunia transmisi ilmu itu orang-orang yang bukan ahlinya, gitu. Dan ini kita perhatikan, ya, di kehidupan sekarang memang tampaknya ya itu terjadi, gitu. Jadi itu yang benar-benar terjadi, di mana kitab-kitab itu banyak ditulis oleh orang-orang yang bukan ahlinya memang ternyata, ya. Jadi memang namanya, tantangan bagi kita untuk bisa memisahkan atau bisa menilai, menakar bahwa kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis itu, apakah itu hanya orang yang nulis karena industri, gitu ya, artinya mencari keuntungan, ataukah memang ahli di bidangnya, gitu ya, atau kemudian orang ini memiliki kualitas tulisan yang ilmunya tinggi tapi kualitas tulisannya kurang bagus, sehingga kemudian susah bagi orang awam untuk memahami. Nah, seperti itu.
Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka perkara-perkara ini yang menjadi sesuatu yang apa namanya, yang memang harusnya kita perhatikan ya. Nah, beliau menyebutkan warawa ya mislaha Ibnu Mubaraki ya. Nah, yang telah apa namanya meriwayatkan gitu ya, semisal dengan ini adalah Abdullah Ibnu Mubarak ya. Muhammad Ibnu Mubarak. Masya Allah. Ibnu Mubarak Anil Auza'i ya, dari Imam Al-Auza'i. Jadi ada apa ya? Masya Allah kok banyak sekali yang miss pada hari. Adik jangan apa? Itu ada lampunya itu nyala-nyala, Dek. Tapi ini cuma game, iya jangan digituin, Nabi jadi nggak konsentrasi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, malah disenggol kameranya. Afan ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang serupa dengan ini warawa mislaha Ibnu Mubaraki Anil Auza'i ya, meriwayatkan yang semisal dengan ini Ibnu Mubarak dari Imam Al-Auza'i. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di dalam perkara ini Hayyan Al-Andalusi ya, beliau adalah seorang ahli tafsir ya, ahli nahwu, ahli bahasa gitu ya, yang ahli lughah gitu ya, yang kemudian ketika disebutkan Ibnu Malik ya, beliau mengatakan aina suyuhu ya, di mana guru-gurunya ya, siapa ya, di mana guru-gurunya Ibnu Malik ini ya. Dan ini apa namanya benar ya, memang ucapan bentuk sindiran ya. Jadi bentuk sindiran beliau atau kritik ilmiah beliau terhadap Ibnu Malik ya. Jadi Ibnu Malik yang memang terkenal, yang memiliki sebenarnya ya guru-gurunya memang tidak disebutkan secara jelas ya, secara tegas, tapi Ibnu Malik itu memiliki apa namanya otoritas ilmu ya, meskipun kemudian kalau kemudian diukur melalui sanad hubungan guru dengan murid, maka ucapan ini adalah ucapan bentuk sindiran gitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan ya, man la syaikh lahu ya fa syaikhuhu asyaitan ya, barang siapa yang tidak memiliki guru gitu ya, belajar tapi tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Kan gitu ya. Dan sebagaimana juga kita sudah pernah sebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyatakan man tafaqqahu minal kutub ya dhayyul ahkam ya, barang siapa yang dia mempelajari atau memahami yang memfaqihkan dirinya dari kitab-kitab, belajar ilmu dari kitab-kitab, maka dia sudah membuang atau menyia-nyiakan hukum-hukum ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Imam Al-Auza'i sebagaimana yang kemudian dinukilkan dalam perkara ini ya, beliau menyatakan karena hadal ilm ya itu kariman ya. Karena hadal ilmu kariman, karena hadal ilmu kariman ya talaqahu ar-rijalu bainahum, di mana kemudian disampaikan oleh orang-orang ya satu sama lain. Fala madakhala fil kutub, kalau dia ilmu itu sudah berpindah dalam bentuk tulisan-tulisan, dakhala fihi ghairu ahlihi, maka orang yang bukan ahlinya ikut-ikutan masuk. Dan ini menggambarkan bagaimana kesedihannya Imam Al-Auza'i di situ. Di situ ya. Bagaimana kesedihannya Imam Al-Auza'i terhadap cara perubahan dari metode atau cara transmisi perpindahnya ilmu gitu. Yang dulunya ilmu itu adalah warisan yang mulia yang ditransmisikan, yang diajarkan secara langsung dari guru ke murid, generasi ke generasi. Tapi kemudian ilmu itu dikumpulkan dalam bentuk tulisan, ya dalam bentuk kitab.
Dan orang-orang yang mulai belajar sendiri tanpa guru, maka orang-orang ini mengambil dari kitab-kitab tersebut, ya, dan orang-orang yang dia tidak kompeten pun mulai kemudian mengklaim dirinya sebagai ahli ilmu, juga sebagai penulis buku, gitu. Jadi di situ dalam hal itu kita bisa lihat bahwasanya yang miskin ilmu itu bukan hanya orang yang belajar dari buku-buku saja, tapi penulis bukunya juga ternyata muncul orang-orang yang dia ini menulis kitab atau nulis buku hanya karena memang apa ya, kita bisa katakan karena industri gitu ya, karena tuntutan tugas misalnya, karena kita tahu misalkan di bidang pendidikan saja, artinya para guru-guru ya, mau pegawai negeri, mau yang swasta di sekolah-sekolah, untuk naik pangkat itu terkadang disyaratkan padanya untuk membuat karya tulis gitu ya. Nah, sehingga karya tulis itu muncul sebagai tuntutan pekerjaan gitu, bukan karena keahlian ilmu tertentu. Dan ini yang harus kita ingat, bahwasanya kitab itu hanya alat bantu, sekali lagi nih, hanya wasilah gitu, bukan pengganti guru. Di mana kemudian kalau tanpa guru maka seringkali kemudian seorang itu tidak bisa menyaring, mengoreksi, memahami maksud dari para penulis kitab gitu ya. Ya, karena mereka seringkali menggunakan gaya yang ringkas, ya, gaya yang simbolik, ya, yang sifatnya ijtihadiyah seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa rawa mislaha, kata beliau Imam Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya, sebagaimana juga diriwayatkan semisal dengan itu Ibnu Mubarak, ya, Abdullah Ibnu Mubarak Anil Auza'i, dari Imam Al-Auza'i, ya. Tentang Abdullah Ibnu Mubarak ini sering kita nukil ya sebenarnya. Beliau adalah imam besar, ahli hadis, ahli zuhud, ahli jihad, ya, yang merupakan perawi hadis yang sangat apa namanya, bisa dibilang memiliki hampir keseluruhan kebaikan gitu, sangat istimewa. Yo kaya raya, cerdas, pintar, ya, baik hati, ya, tidak sombong, nah, dan lain-lain seperti itu. Nah, Ibnu Mubarak meriwayatkan ucapan yang sama persis, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i dalam hal ini, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya gagasan atau pandangan tentang perkara tersebut, bahwasanya dulu ilmu itu ditransmisikan secara lisan, secara talaki dari guru ke muridnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian ketika berubah jadi lewat kitab atau lewat buku, maka kemudian orang-orang menjadi keahlian itu ya, matinya kepakaran gitu ya. The death of expertise gitu ya. Itu sudah terjadi sejak masa lalu sebenarnya. Di era sekarang terlebih lagi kan. Kita lihat ketika konten itu sangat banyak sekali dan semua mengatasnamakan pengetahuan, padahal belum tentu valid, maka kemudian pakar itu ditinggalkan. Orang-orang yang kepakaran itu menjadi ditinggalkan gitu. Sehingga orang tidak lagi menilik kepada mereka yang pakar, tidak bertanya lagi kepada mereka yang pakar, hanya mencukupkan diri pada konten kreator yang tidak jelas gitu, dari mana sanad ilmunya kan gitu. Padahal ya, merupakan pandangan yang luas, ya, artinya yang tersebar, yang ini ghalibnya umumnya oleh para alim ulama, ilmu itu harus diambil dari lisannya para ulama, bukan sekadar dari teks gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang kita ulang-ulang terus gitu ya. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan innaha adalah ilma dinun, kan gitu, bahwasanya sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka dari sini kita tahu bahwa tradisi sanad gitu ya, kemuliaan tradisi sanad ini gitu ya di dalam Islam ini, dan ini harus dijaga, dilestarikan, dan kekhawatiran para ulama salaf, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terhadap fenomena belajar otodidak tanpa bimbingan gitu ya. Ini tampak nyata dari nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid tadi ya di dalam kitab ini, bahwa mereka menegaskan ilmu itu adalah warisan amanah, bukan sekadar informasi, tapi ini adalah amanah ya.
Karena inna hadzal ilma dinun, bahwa ilmu ini adalah agama, ini adalah amanah yang harus dijaga. Maka ilmu itu disampaikan melalui lisannya para ulama dalam cara atau bentuk talaki, tatap muka, dan musyafahah, ya langsung dari lisan ke lisan gitu. Nah, adapun kemudian menisbatkan ilmu tanpa guru, tanpa sanad gitu ya, atau tanpa penguasaan metodologi yang jelas gitu, hanya akan membawa kepada kerusakan. Ya kerusakan pemahaman maupun kesesatan berpikir gitu ya. Ya kalau dia kesesatan kesesatan berpikir itu kan bisa meluas ya. Jadi rusak pemahamannya mungkin untuk diri sendiri, tapi kalau kesesatan berpikir ini bisa menyesatkan orang lain yang kemudian dia dakwahi tanpa dia sadari. Kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada beberapa hal yang mungkin harus kami sampaikan permohonan maaf karena ini hari ini agak aktif sekali ya yang ada di ruangan sini gitu sehingga agak susah dikondisikan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqomah, mengkaruniakan kepada kita kebaikan yang banyak ya, kekuatan di jalan kebenaran gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan kita dan menjadikan kita termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela sunnah-sunnah beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.